Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan tips mudah bagaimana cara berhenti dari merokok. Ini saya simak penjelasannya dari Dr. Sadam Ismail. Jadi saya karena bukan ahlinya dalam hal itu, maka saya harus mengutip kepada ahlinya tentunya ya, sehingga saya bisa layak untuk menyampaikan ke teman-teman sekalian bahwasanya apa yang saya sampaikan adalah dari ahlinya. Baik, terkait dengan alasan kenapa ngerokok, pasti berangkat dari penasaran awalnya ya. Penasaran, kemudian dengar dari orang bahwasanya ngerokok itu bikin ini seperti itu. Kalau belum ngerokok kan nggak bakalan tahu efek daripada rokok itu sendiri. Maka ketika sudah merasakan rokok, sudah terbiasa merokok, maka akan mendapatkan efek daripada merokok tersebut. Biasanya apa ya teman-teman? Kalau misalkan ngerokok itu efek bagi yang suka ngerokok itu apa? Bikin tenang gitu ya, bikin tenang. Terus apa lagi? Seger, nggak lemes. Maka kadang ada orang yang ngomong itu mending ngerokok daripada makan, karena kalau nggak ngerokok itu lemes seperti itu, remes, terus stres, pusing seperti itu. Maka mendengar penjelasan dari Ustadz Sadam Ismail, bukan Ustadz ya, Dokter Sadam Ismail, bahwasanya efek dari merokok itu ya emang bisa menyebabkan menimbulkan rasa bahagia, tetapi itu hanya sesaat saja, karena memang efek daripada nikotin yang dihisap itu, yang terkonsumsi oleh kita dari rokok, memang menyebabkan rasa kebahagiaan, rasa senang. Cuma itu hanya sesaat. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidak sedang merokok, kemudian karena memang posisinya sudah senang merokok, maka kan ada rasa cemas kalau belum merokok, nggak tenang kalau belum merokok, bener nggak? Maka dari itu ini adalah efeknya sesaat. Ketika efek daripada nikotin itu sudah hilang dalam diri kita, maka akan muncul kembali rasa ingin menghisap rokok kembali. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu ada efek yang timbul dari rokok seperti itu. Efeknya memang buruk di awal, tapi kalau misalkan kita bisa konsisten mempertahankan efek ini, yang lama-lama akan datang kebiasaan baik. Jadi efek buruk, bayangin teman-teman, efek buruk ketika kita berhenti dari aktivitas merokok, gitu ya. Efek buruknya biasanya gini, ya. Efek umumnya adalah berat badan naik drastis kata beliau. Kemudian cemas, stres, tidak bisa tidur, bahkan ada yang depresi, kepala pusing, batuk dan sembelit. Itu efek dari ketika kecanduan merokok kemudian tiba-tiba berhenti merokok. Ya. Jadi itu memang efeknya, tapi ini hanya sesaat. Sama halnya ketika rasa senang, bahagia, seger ketika ngerokok, itu pun sesaat, karena hanya ada reaksi dari nikotin yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Maka dari itu, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tips mudah bagaimana bisa berhenti dari aktivitas merokok, kecanduan rokok, mengambil dari penjelasan dari Dr. Sadam Ismail. Ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah kita harus rutin olahraga. Minimal kata beliau 30 menit dalam sehari. Olahraganya jangan berat-berat. Dan juga pilih olahraga yang kita senangin. Supaya apa? Yang namanya juga olahraga yang kita senangin, pasti kan kalau dijadiin aktivitas sehari-hari kita pun nggak berat ngelaksanainnya kan. Bayangin kalau misalkan olahraganya kita nggak seneng, terus kita jadiin kebiasaan, itu lebih susah ketimbang kita udah senang dengan olahraga tersebut. Kemudian yang disampaikan oleh beliau adalah yang kedua, cari kesibukan lain. Jadi jangan diam diri ya. Kalau misalkan diam, lama-kelamaan kanan kiri kita atau di rumah mungkin ada rokok, ya kita bisa apa? Ya bisa tergoda lagi ya kan. Kalau misalkan kita diam aja, karena apa? Tadi efek dari rokok tersebut ya, ketika tiba-tiba kita berhenti ya memang buruk, tapi itu hanya sesaat. Karena udah terbiasa merokok ya. Jadi jangan kita diam aja, jangan. Harus melakukan aktivitas lain ya, aktivitas lain yang positif. Entah itu jalan-jalan seperti itu ya, mengaji seperti itu, silaturahim, silauhuah, atau kemana aja, yang penting itu adalah positif, jangan berdiam diri. Jadi alihkan
dengan kesibukan lain yang bermanfaat ya, seperti itu. Kalau misalkan seandainya kita memilih untuk tidak kemana-mana, pada akhirnya kita ngisep rokok lagi. Jadi itulah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah kendalikan stres dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti itu ya. Jadi kenapa harus kita kendalikan stres itu tadi? Yang namanya merokok itu kan bisa menghilangkan stres, ya kan? Tapi sesaat, tidak alami, ya. Kalau misalkan kita bisa mengendalikan stres, otomatis kan supaya kita menghilangkan stres kan awalnya ngerokok. Nah ini kan kita upaya untuk meninggalkan kebiasaan buruk merokok, seperti itu. Bagi yang pengen ya, ini saya garis bawahi, apa yang saya sampaikan itu adalah yang pengen berhenti merokok. Jadi bagi yang perokok jangan protes ya dengan video ini, karena saya menyampaikan bagi yang pengen aja ya. Maka kan kalau misalkan saya nggak nyampein ya kasihan dong yang pengen, seperti itu ya. Jadi jangan protes ya bagi yang pro ngerokok ya, seperti itu. Jadi harus mengendalikan stres ya, supaya solusinya nggak ngerokok lagi ketika stres itu muncul karena aktivitas padat, lelah, muncul masalah misalkan kecil dari keluarga kan menimbulkan stres. Awalnya ketika ingin menghilangkan stres dengan ngerokok ya kita coba untuk mengendalikan itu, mengendalikan perasaan stres ya dengan apa? Dengan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan menyenangkan bagi kita kan setiap orang mungkin berbeda. Seperti itu. Bagi saya kan kalau kegiatan menyenangkan itu apa? Ya. Misalkan misal gitu kan. Nonton video seru, film seru ya kan. Bahkan bagi sebagian yang religius itu kan kegiatan yang menyenangkan adalah apa? Membaca Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, seperti itu ya. Menyimak pengajian entah itu online ataupun offline, seperti itu. Kegiatan yang menyenangkan ada juga bagi sebagian orang itu kuliner, ya kan, makan makanan enak, ya, ngajak pasangan, wah mantap itu, bikin senang kan yang seperti itu. Jadi menghilangkan stres yang begitu ya, daripada apa namanya, ya ini kita usahanya untuk menghilangkan kebiasaan merokok ketika ada upaya untuk menghilangkan stres di kita, seperti itu ya. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah beri hadiah untuk diri kita sendiri, penghargaan. Kalau kita ngerasa udah berhasil nih sekian hari, pelan-pelan kalau misalkan nggak total gitu ya, nggak total tapi ada apa namanya perubahan signifikan ketika kita menghindari rokok yang awalnya sehari sebungkus misalkan akan berkurang lah sehari setengah bungkus, lama kelamaan kan sama sekali nggak ngerokok kan. Nah karena ada upaya yang serius yang kita lakukan ya kita berhak untuk menghargai diri kita sendiri, memberi hadiah untuk diri kita sendiri ya, nggak perlu mahal-mahal ya. Kalau misalkan kita senangnya apa gitu ya, senangnya kita jajan misalkan ya, jajan apa yang kita senengin ya kita tinggal berangkat, beli apa kayak seperti itu ya. Atau apalah yang kemudian itu membuat kita senang, kita sendiri berhak untuk kita apa namanya hargai, kita hadiahi. Itu sebagai apa namanya usaha ya, usaha dalam hal kita bisa meninggalkan kebiasaan merokok ya. Kemudian yang kelima adalah istirahat yang cukup. Bisa dengan upaya kita bisa tidur lebih awal, habis sholat isya misalkan ya kita langsung tidur kalau memang tidak ada kegiatan wajib. Kemudian bisa 7-8 jam, dan yang namanya juga istirahat yang cukup berarti kita nggak boleh begadang kalau nggak ada aktivitas wajib gitu ya. Kita nggak boleh begadang, karena kalau misalkan begadang itu ya sama saja kita itu nanti akan mengundang penyakit kalau kurang istirahat, seperti itu ya. Jangan pun yang ngerokok, yang tidak ngerokok aja kalau istirahatnya kurang juga pasti akan timbul penyakit. Jadi di tubuh kita ataupun tubuh kita punya hak untuk kita penuhi, dalam artian kita harus istirahat yang cukup, seperti itu ya. Itu yang kelima. Dan yang terakhir adalah support. Nah, minta support dari keluarga, dari anak, dari istri, dari orang tua. Itu harus juga, sekalipun yang menentukan adalah diri kita sendiri pada akhirnya, tetapi support dari mereka itu penting juga untuk kita dapatkan. Mah minta dukungannya ya, Bapak pengen berhenti ngerokok, seperti itu. Pasti orang istri seneng tuh. Kalau biasanya ngerokok itu sebagian
pemasukan itu dialokasikan untuk merokok, bayangin aja kalau berhenti ngerokok, rata-rata itu ya, rata-rata pasangan kita itu, istri kita itu senang. Terlebih ya ada yang mengharuskan atau mensyaratkan punya pasangan yang tidak merokok, lebih senang lagi gitu ya. Maka dari itu adalah diantaranya ada 6 ya tips mudah yang disampaikan oleh dokter Sadam Ismail berkenaan dengan tips mudah berhenti merokok. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau misalkan senang dengan video ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.